الله أكبر فلم يعيد الأصحاب ركعتين جامعة رحمهم الله الصلاة لا إله إلا الله.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'Eidil Adha wa yawmus surur wa yawmul maghfur. Yawma 'ala Allahu lakum fihi at-ta'am وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد القديم على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسلم على نقومة الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal hafizun ittaqullaha tu'ani la'allakum turhamun. Hadza yawmul 'Eid, yawmul 'azim, yawmul mubarakah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها
marilah kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di dalam surah Luqman dijelaskan wa ma 'indallahi khairu wa batinah, dan telah wa ma 'indallahi khairu wa batinah, dan telah aku cukupkan segala nikmatku atas kamu, mulai dari nikmat zahir maupun nikmat batin. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan nikmat Allah kita dapat berkumpul dalam satu tempat yang penuh keberkahan ini. Banyak yang sakit, banyak yang Allah panggil terlebih dahulu. Maka ini merupakan nikmat yang luar biasa yang patutnya kita syukuri. Salawat beriring salam selalu tercurahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Dan tak lupa juga teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua yang hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa haqqul tuqatih, jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita bermuhasabah, merenung sejenak, bertanya pada hati nurani kita, apakah Ramadan kemarin sudah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa? Lalu sudahkah Syawal menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula dengan bulan Zulhijjah. Dan saat ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Zulhijjah. Dan saat ini kita bertepatan dengan hari raya Idul Adha, yang mana kumandang takbir, tahmid berkumandang di berbagai penjuru dunia, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan momen yang seharusnya menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya lupa, yang dulunya lalai, hingga dengan momen ini ingat lagi kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya jauh pada Allah Subhanahu wa taala, momen inilah Allah panggil kita kembali untuk mendekatkan diri kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Cara lain, kita dzikirata wa taqriban, untuk mendekatkan diri kita, mengingat lagi apa saja kewajiban kita di dunia ini. Sudah jelas, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah padaku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Zulhijjah ini ada 3 ibadah yang harusnya menjadikan diri kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Zulhijjah ini menjadikan kita lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibadah salat Id. Yang kedua, ibadah kurban. Yang ketiga, ibadah haji. Dan ketiga ibadah ini harusnya menjadikan kita hamba-hamba yang lebih dekat dan harusnya memperbarui terus-menerus ketakwaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberimu ya Muhammad nikmat yang banyak,
tidak hanya Nabi Muhammad, akan tetapi umatnya. Allah memberikan peringatan kepada kita. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakan salat karena Allah, karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas dapat kita simpulkan, selain memiliki dimensi vertikal mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kurban juga memiliki aspek dimensi sosial pada sesama kita, antar manusia, yang dimana kurban berasal dari kata qarraba yuqarribu, kurban artinya dekat, urgensinya agar kita lebih dekat kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala dalam ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah haji, yang secara garis besar adalah mendekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab An-Nasaihud Diniyah dikisahkan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan sahabatnya keliling setiap malam untuk mencari orang-orang yang lapar. Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan sahabatnya untuk mencari orang-orang yang lapar, dan beliau tidak akan makan sebelum orang-orang sekitar beliau dalam keadaan kenyang. Maka apabila ada yang lapar, maka Nabi Ibrahim alaihissalam akan mengirimkan makanan lewat sahabatnya tersebut. Ini momen yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu memikirkan orang lain, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan ini harusnya menjadi contoh kita semua. Dan saat ini adalah momen yang tepat untuk kita berbagi antara sesama kita. Anis tabi millata Ibrahim mahanifa, maka ikutilah millah, jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam, tuntunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa banyak syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, harusnya ini kita ikuti. Seperti halnya billah, jalannya syariatnya manasik haji, seperti halnya syariat kurban, seperti halnya syariat kita dan lain sebagainya. Billah, billah, billah. Billah dalam arti jalannya syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu contoh keluarga yang harus menjadi patokan kita. Kenapa demikian? Ini yang luar biasanya, yang harus kita contoh, bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menanamkan tauhid pada keluarganya, baik istrinya, anaknya, maupun dianya sendiri. Kenapa demikian? Mas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengorbankan anaknya semata wayang, yakni Nabi Ismail alaihissalam, syaitan pun tidak berdiam diri. Syaitan bersikeras untuk menggagalkan perintah Allah Subhanahu wa taala lewat istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, digoda dengan berbagai cara. Akan tetapi karena iman menancap di dada, tauhid menancap di dada, godaan syaitan tidak tergoda. Lalu syaitan
mencari celah, mencari jalan. Lewat mana lagi? Lewat anaknya Nabi Ismail alaihissalam dengan berbagai cara untuk menggagalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mental juga tidak tergoda. Karena apa? Karena tauhid iman sudah menancap di hati dan di dada. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada getar sedikit pun untuk mengurungkan niat beliau untuk mengorbankan anak beliau. Tetap dilaksanakan. Maka dengan keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah ganti seekor kibas. Cuma sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tancapkan pada keluarga kita di akhir zaman, di mana tantangan zaman yang luar biasa. Anak kita, cucu kita, harusnya kita tanamkan fondasi yang luar biasa, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tauhid sudah menancap di dada, maka apapun godaannya tidak akan terpengaruh dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Cuma sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mencontoh ketauladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kita dapat mencontoh keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan semoga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga tetangga kita, keluarga kita, dulur-dulur kita, sanak keluarga kita yang melaksanakan haji, Allah jaga, Allah sehatkan kembali ke tanah kelahiran mereka menjadi haji yang mabrur, mabrura. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diistiqomahkan ketakwaan, ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang dalam kesusahan semoga Allah berikan jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa
وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان، واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب